Ya baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam seri PA Langham yang sudah kita nikmati dari sejak kemarin dan hari ini adalah hari yang kedua. Hari yang kedua akan dilayani oleh kolaborasi sepertinya ya, Data Darwin dan juga Bu Beatrice. Nah, ini menjadi yang menarik. Semoga malam hari ini menjadi malam minggu, menjadi malam yang panjang untuk kita ber-PA bersama, begitu ya, menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan gitu dan juga bersama dengan keluarga. Namun sebelum kita mulai, mari bersama Bapak Ibu kita menaikkan sebuah pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Mohon dengan kasih Ibu Minlan bisa membuka PA ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup. Tuhan, dengan kekuatan kami terbatas untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti suara Tuhan bagi kami. Kepadamulah kami memohon supaya Tuhan yang menyatakan kepada kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, membukakan pikiran kami supaya kami boleh mengerti, menolong hati kami supaya kami juga boleh mendengarkan suara Tuhan melalui hati kami, sehingga kami mengerti melalui belajar bersama-sama Alkitab, firman Tuhan, kami boleh memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Pendeta Darwin yang akan menyampaikan PA pada malam hari ini. Juga terima kasih untuk kehadiran Ibu Beatrice bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan kehadiran dua hamba-Mu ini juga boleh berbagi berkat buat setiap kami, supaya kami juga boleh semakin rindu menggali firman Tuhan. Kami boleh semakin merasakan kami diberkati oleh karena kami mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan di dalam firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa buat mereka yang masih belum bergabung bersama dengan kami. Tuhan sertai mereka. Mungkin mereka masih dalam perjalanan pulang ke rumah atau masih harus menyelesaikan sesuatu. Tuhan, kami rindu mereka boleh bergabung bersama dengan kami, boleh mengalami kedalaman berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, PA ini akan berlangsung secara interaktif. Jadi Bapak Ibu jikalau ada yang ingin langsung bertanya, boleh raise hand, boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat, begitu. Dan sedianya Pak Darwin dan Bu Bernice yang akan, Bu Beatrice yang akan berupaya untuk menjelaskan bagi kita semua. Silakan Pak Darwin, Bu Beatrice, siapa dulu yang mulai ini? Oke. Silakan Pak Darwin. Ya, terima kasih Pak Dani. Selamat malam Bapak Ibu. Saya dan Bu Beatrice senang dan mengucap syukur kepada Tuhan karena bisa bertemu secara virtual dan memanfaatkan waktu kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam ke depan untuk mendalami satu perikop Alkitab yang sangat penting. Kenapa penting? Karena perikop yang kita ambil ini berbicara tentang mukjizat pertama yang Yesus lakukan. Dan itu dilakukan di tengah-tengah keluarga. Kondisi keluarga menjadi sesuatu yang sangat-sangat perlu kita perhatikan di tengah-tengah pandemi, karena ya saat ini semua banyak sekali dilakukan di rumah. Bagaimana kita bisa merasakan kasih dan kuasa Allah di tengah keluarga, ini yang akan kita sama-sama dalami melalui Yohanes 2 ayat 1-11. Nah, saya bersyukur yang ketiga, karena yang membantu kita mendalami PA ini Bu Beatrice, jemaat saya. Saya bersyukur bisa melayani bersama-sama dan bersyukur melihat bagaimana sebetulnya tanpa harus menjadi pendeta, jemaat sebetulnya bisa menggali, mendalami, memaknai firman Allah yang relevan untuk kehidupan kita. Nah, ini kira-kira pengantarnya, selanjutnya saya serahkan ke Bu Beatrice. Tapi sebelumnya boleh nanya nggak Bapak Ibu? Apakah form pengamatan sudah diisi? Atau sudah dipelajari teksnya? Boleh 1-2 orang jawab. Siapa? Oh, baru dibaca saja. Ada yang sudah mengisi? Kemungkinan belum nih Bu Beatrice. Jadi saya serahkan ke Bu Beatrice, kita bersama-sama menggali malam ini berarti ya. Ya, silakan Bu Beatrice. Oke. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Sekali lagi senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Dan saya adalah jemaatnya Pendeta Darwin. Dan kami sangat bersyukur sebagai jemaat karena Pendeta Darwin memberikan kami banyak kesempatan untuk bertumbuh. Bahkan melayani seperti ini. Saya sebenarnya
selalu deg-degan kalau diberikan kesempatan melayani. Tetapi ini juga memberikan satu kepercayaan yang besar dan juga perlu persiapan, sehingga saya berharap bahwa kita bersama-sama bisa belajar pada malam hari ini. Saya akan sharing screen Bapak Ibu, dan ini sebagai pengantar sebelum kita masuk di dalam PA-nya ya Pak Darwin ya. Ya, saya akan menyampaikan sedikit pengantar saja. Saya yakin bahan-bahan ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga menerimanya dan pasti sudah tahu, tetapi malam hari ini mari kita menyegarkan diri kita bersama-sama bahwa kita dapat mencintai firman Allah melalui penelaahan Alkitab bersama-sama. Dan indah sekali melihat kerinduan jemaat ya, untuk berkumpul malam minggu seperti ini. Cukup banyak yang hadir. Kita ada 23 orang, ini luar biasa. Bahkan ada juga yang satu screen-nya ada 1 atau 2 orang. Jadi saya semangat sekali menikmati waktu ini bersama Bapak Ibu. Mari kita memulai. Nah, Bapak Ibu, Allah adalah pribadi yang berkomunikasi. Dan itu sebabnya Ia telah berbicara pada masa lalu, dan Allah masih berbicara melalui firman-Nya sampai pada saat ini. Kita juga melihat Allah berbicara melalui ciptaannya, melalui sejarah, melalui kehidupan kita, dan juga segala situasi. Dan kita nanti akan membaca Yohanes. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 memberikan pengantar yang baik untuk kita. Saya akan membacakannya untuk kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kita menyadari bahwa ini sangat penting, dan itu sebabnya kita juga menyadari bahwa puncak pernyataan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebelum masuk di dalam PA, mari kita melihat sedikit catatan dari Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu sebabnya sangat indah kalau kita mencintai firman Tuhan dan tahu manfaatnya, sehingga kita akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya, walaupun hari ini mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam, kita akan menggunakannya dengan maksimal. Nah, mari kita lihat ringkasannya manfaat firman Tuhan dari teks tadi, bahwa merupakan pedoman dan penuntun kepada keselamatan di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, firman Tuhan menyatakan kesalahan kita. Nah, tidak hanya sampai menyatakan kesalahan, tetapi juga memberitahu kita bagaimana memperbaiki kelakuan kalau kita salah. Kemudian tentu saja mendidik kita dalam kebenaran. Dan itu sebabnya oleh Billy Graham satu tulisan yang sangat penting mengatakan Alkitab adalah buku tua yang selalu baru. Karena ada orang yang mengatakan Alkitab ketinggalan zaman. Itu kan ditulis ribuan tahun lalu, tidak relevan lagi. Tetapi Billy Graham dengan jelas mengatakan Alkitab adalah buku tua yang selalu baru. Kalau begitu, apakah Alkitab dapat menjawab pertanyaan zaman sekarang? Bapak Ibu, apa saja pertanyaan penting di dalam kehidupan manusia? Billy Graham kemudian mendaftarkan paling tidak ada 4 pertanyaan penting, dan ada teksnya. Hari ini kita tidak akan membaca teksnya, tetapi bahan ini nanti saya akan berikan supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Alkitab dengan jelas dapat menjawab dari mana kita berasal. Kemudian Alkitab juga dengan jelas menjawab mengapa kita ada di dunia ini. Alkitab juga menjawab kemana kita akan pergi setelah hidup ini. Dan Alkitab juga menjawab apa tujuan dari keberadaan saya di dunia ini. Nah, itu sebabnya kita perlu mempelajari Alkitab kita, karena kita rindu dan tentu saja ingin sekali mempelajari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan juga membantu orang lain kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini atau bertanya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, ini satu statistik yang sangat menarik.
Jadi Alkitab adalah buku terlaris di jagat raya. Kalau Bapak Ibu cek di Google, nanti akan keluar bahwa dalam 50 tahun terakhir ini Alkitab terjual sekitar 3,9 miliar buku. Belum pernah ada buku yang bisa menandingi ini. Dan Alkitab sudah diterjemahkan dalam hampir seluruh bahasa dan bahasa suku di dunia. Kita bisa menyebutkan suku-suku di Indonesia saja, katakan seperti saya dari Toraja, maka bahasa Toraja ada, bahasa Jawa ada, dan bahasa apa saja. Sehingga sebenarnya sekarang kita tidak punya alasan untuk tidak punya akses terhadap Alkitab. Alkitab juga adalah buku yang paling banyak dicetak sampai pada saat ini. Tetapi John Stott yang memulai Langham mengatakan dengan jelas bahwa ironis sekali, benar bahwa Alkitab terlaris di jagat raya, tetapi juga paling banyak diabaikan. Ada orang yang punya banyak versi Alkitab di rumahnya, tetapi jarang dibaca atau jarang dipelajari. Nah, saya yakin Bapak Ibu mencintai Alkitab dan itu sebabnya Bapak Ibu datang dan hadir dalam PA ini. Nah, penulis Alkitab, kita melihat bahwa Alkitab merupakan satu kitab yang terdiri dari 66 buku. Ditulis oleh 40 orang selama sekitar 1.600 tahun. Nah, ini Alkitab yang kita miliki, yang perlu kita cintai, perlu kita pelajari, dan tentu saja perlu kita taati. Dan kita akan melihat bahwa apa saja isi Alkitab, supaya nanti kita melihat di mana bacaan yang akan kita baca di antara peristiwa utama Alkitab ini. Kita tahu bahwa Allah lah yang memulai, dan Allah di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 membahas tentang penciptaan. Kita belajar tentang penciptaan dari tulisan Nabi Musa. Kemudian di dalam Kejadian 3 kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah yang penuh dengan kasih memanggil manusia untuk datang kepadanya. Dan itu sebabnya kita melihat bahwa di dalam Alkitab ada banyak perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan manusia. Dan kita bisa membacanya mulai dari Kejadian 12, bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Nah, demikian seterusnya kalau kita baca, maka kita akan sampai pada cerita tentang Keluaran, bangsa yang sempat menjadi budak bangsa Israel di tanah Mesir, kemudian mereka dibawa keluar, dibebaskan oleh Allah, dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, selama masa-masa ini umat Allah jatuh bangun di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak selalu sukses dan setia mengikuti Tuhan. Banyak gagalnya, sama seperti kita juga. Tetapi syukur kepada Allah bahwa Allah memberikan kita Yesus Kristus. Dan melalui Injil kita bisa mengenal Yesus Kristus. Melalui kedatangannya, kelahirannya, kehidupannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Nah, sesudah itu kita meyakini kita sekarang ada di masa-masa ini, yaitu kita menantikan kedatangan Kristus. Dan Alkitab diakhiri dengan di dalam Wahyu kita membaca bahwa akan ada ciptaan baru. Ini yang kita nantikan. Dan itu sebabnya kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat Alkitab dengan 8 peristiwa ini. Dan itu sebabnya detailnya masih sangat banyak di dalam bagian-bagian ini. Dan satu cara lagi, di dalam kita melihat Alkitab, yaitu Alkitab bisa dilihat seperti sebuah cerita tunggal yang dapat dilihat melalui simbol-simbol bagaikan drama 6 babak. Pak Christopher Wright, seorang pelatih Langham, dan juga beliau adalah direktur internasional Langham Internasional, dan dia menceritakan bahwa seringkali kalau bertemu dengan orang ingin menanyakan apa sebenarnya keseluruhan isi Alkitab. Dia bilang apa aja yang ada di depan saya bisa gunakan untuk menceritakan Alkitab. Saya biasanya mengambil amplop kalau yang ada di depan saya amplop. Bahkan kalau saya sedang di kafe, maka saya akan mengambil napkins. Kemudian saya tulis di atasnya simbol-simbol seperti ini. Dan melalui simbol-simbol ini saya bisa menceritakan Alkitab secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu juga bisa.
Mari kita melihat ringkasannya sejenak, sesudah ini kita akan masuk dalam PA. Ringkasannya adalah sama seperti tadi, bahwa awalnya Allah yang berinisiatif turun dan kemudian menciptakan dunia ini. Tetapi kemudian ada sesuatu yang salah, manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih tidak membiarkan manusia di dalam dosanya. Allah kemudian berjanji, ini tanda panah, ada progresnya begitu ya, berjanji dan kemudian datanglah Kristus sebagai puncak dari penyataan Allah dan kita mengenal Kristus melalui Injil. Tetapi apakah berhenti di sana? Tidak, karena setelah Injil maka kita tahu bahwa Injil perlu diberitakan dalam bentuk misi dan sejak perjanjian baru sampai pada saat ini, termasuk yang sedang kita kerjakan bersama, merupakan misi karena kita saling menguatkan satu dengan yang lain dan juga ingin menyampaikan ini kepada orang lain nantinya. Dan kita menantikan ciptaan baru. Nah, dengan demikian kita bisa menceritakan Alkitab secara singkat supaya orang tergerak untuk kemudian, wah saya ingin mempelajari Alkitab yang begitu menarik karena merupakan sebuah cerita yang ada rangkaiannya. Nah, semoga penjelasan singkat ini menolong kita untuk memasuki PA kita. Apakah ada yang Pak Darwin mau tambahkan sebelum kita masuk di dalam PA kita, Pak? Cukup, Bu Beatrice. Oke, Pak Dani, bagaimana? Apakah kita lanjut saja? Silakan Bu Beatrice. Masih bersemangat ini Bu Beatrice. Oh, baik. Saya juga senang sekali kalau kita semua bersemangat. Baik, teks kita pada hari ini yaitu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 adalah sebuah teks yang sangat indah. Tadi Pak Darwin sudah memberikan kita pengantarnya. Nah, salah satu cara terbaik di dalam kita memulai PA adalah kita membaca teks itu berkali-kali. Nah, di dalam metode Langham yang Pak Hendra mungkin sudah menyampaikan, saya mengulangnya saja, bahwa biasanya kami mendorong peserta atau siapapun yang ingin melakukan pendalaman Alkitab ataupun juga persiapan khotbah, persiapan renungan, maka teks itu perlu dibaca berkali-kali, berulang-ulang. Nah, mari kita meminta 3 orang untuk membaca teks ini. Bisa membaca dari Alkitabnya sendiri atau membaca yang ada di layar. Pak Dani, apakah Pak Dani mau meminta atau mereka secara sukarela membacanya? Perlu 3 orang volunteer, Pak. Oke, silahkan Bapak Ibu. Biasanya saya berikan pilihan bebas gitu, Bu Beatrice. Oh, Jadi jika ada Bapak Ibu yang sudah ready nih, masih menyatakan semangatnya, biasanya mereka akan, saya mau baca gitu. Silahkan Bapak Ibu, 3 orang. 1 orang berapa ayat Bu Beatrice? Sampai ayat selesai Pak, jadi 3 kali dibaca 3 kali ya? 1 sampai 11, kemudian nanti langsung disambung lagi kepada pembaca yang kedua, dan pembaca ketiga juga 1 sampai 11. Jadi kita yang lain akan mendengarkan narasi ini dibacakan. Oke, baik. Yang pertama siapakah yang bersemangat untuk membacanya? Saya Pak Dani. Oke, Bu Sari. Yang kedua siapakah? Yang kedua siapakah? Yang pertama Bu Sari, yang kedua? Yang kedua? Biasanya yang nyala kamera yang saya tunjuk dah akhirnya. Bulannya atau Mak Christine? Ya, oke, Bulani. Yang kedua Bulani. Yang ketiga? Yang ketiga Pak Budi. Yang ketiga Pak Budi. Siap. Siap Pak Dani. Mantap. Oke. Ya, Bu Sari, Bulani, Pak Budi. Silakan. Bagaimana Bu Beatrice? Bisa langsung dimulai ya Bu Beatrice? Ya, langsung dimulai. Silakan. Oke. Silahkan Bu Sari. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Bu Dani. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus padanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih Bu Dani. Sekarang Pak Budi, silakan. Saya Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang duduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi
Pelayan-pelayan yang mencetuk air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminum, barulah yang kurang baik akan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sekian firman Tuhan. Terima kasih, pembacaannya semua sangat jelas. Dan saya yakin setelah mendengarkan, kita sekarang sudah punya banyak gambaran tentang teks ini. Dan mari saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat formulir yang Bapak Ibu sudah baca atau yang saat ini sudah pegang. Nah, sementara Bapak Ibu mempersiapkan mungkin alat tulis, terus kemudian formulirnya dan juga Alkitabnya, saya akan menjelaskan formulirnya kepada kita. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Maaf, ini loadingnya agak lama sedikit, tapi sementara menunggu, Bapak Ibu sudah dapat gambaran ya, apa yang tadi kita sudah lihat bersama-sama di dalam pembacaan kita. Maaf, saya tadi ini ganti komputer, jadi kemudian formulirnya jadi hilang dari layar saya. Minta maaf untuk sedikit delay-nya. Sambil menunggu juga Bapak Ibu bisa mempersiapkan, kalau sudah membaca formulirnya, bisa mempersiapkan pertanyaannya yang terkait dengan formulir itu. Nanti saya akan jelaskan secara singkat, tetapi kalau waktu membaca, kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, boleh dikemukakan nanti. Baik, ini formulir yang diterima. Nah, tadi kan kita sudah membaca perikopnya 3 kali. Nah, apalagi kalau kita membacanya 5 kali, pasti lebih ingat lagi. Di dalam formulir ini akan menolong kita untuk melihat lebih detail lagi. Formulirnya terlihat jelas ya, Pak Dani ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Terlihat, Bu. Iya, jadi kalau kita punya banyak penelaahan Alkitab, kemudian kita nulis perikopnya. Nanti kita tulis perikopnya di sini Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mengapa kita perlu memahami situasi? Jadi untuk menghayati apa isi daripada teks itu, maka kita perlu menempatkan diri kita seakan-akan kita berada di dalam situasi itu. Dan itu membuat kita berada di dalam teks. Walaupun teks ini sudah sangat lama ya, 2000-an tahun kejadiannya, tetapi bahwa
kita perlu menghayatinya, dan itu sebabnya kita bisa mulai dengan memahami situasi. Tetapi ini jangan terlalu lama di sini, karena nanti kita menghabiskan waktu sementara masih banyak yang perlu kita isi. Yang pertama kita isi secara cepat saja. Tadi kan kita sudah membaca 3 kali, atau kalau kita baca 5 kali, kita tulis apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian apa yang bisa saya pegang dalam cerita itu, apa yang bisa saya kecap, kemudian apa kira-kira aroma yang tercium. Terus setelah membaca dan merasakan itu semua, apa yang saya rasakan di dalam hati saya. Nah, di akhir dari itu semua, kemudian kita bisa menulis kira-kira perikop ini nadanya atau isinya itu sukacita kah, atau doa kah, atau cerita kah yang gembira, dan seterusnya. Jadi kita bisa menggambarkan nada di dalam perikop itu. Nah, selanjutnya kita masuk di dalam tokoh dan kata kerja. Apa yang dilakukan oleh tokoh? Jadi tokoh pertama misalnya, tadi kan di dalam teks dikatakan pada hari ketiga Ibu Yesus, yang tokoh yang pertama muncul ya. Jadi tokohnya adalah Ibu Yesus dan juga tokoh-tokoh yang lain. Apa yang dilakukan? Ini kita tuliskan kata kerjanya di sini. Dan kalau ada tambahan keterangan, apa yang digambarkan tentang tokoh itu. Nanti kita berlatih bersama-sama ya. Yang ketiga, kita melihat apa tempat dan keterangan tempat. Ada yang masih ingat tadi tempat apa saja? Tadi sudah 3 kali baca. Di mana kejadian itu terjadi? Perkawinan di Kana. Kana, ya betul. Sebuah perkawinan di Kana. Nah itu salah satu contoh tempat. Jadi nanti kita akan isi tempat ini. Kemudian ada yang ingat ada keterangan waktu di teks kita? Di bagian pertama sekali sudah ada keterangan waktu. Yaitu hari ketiga. ya, hari ketiga. Jadi ini juga merupakan waktu dan keterangan waktu. Nanti kita bertanya hari ketiga, hari pertama keduanya di mana? Nah, itu salah satu pertanyaan yang nanti kita tanyakan dan kita akan mendiskusikan. Kemudian kita perlu memperhatikan apa sih yang diulang di dalam frasa atau kata atau frasa yang diulang. Terus dia muncul di ayat berapa saja. Mengapa ini penting? Karena kalau diulang, wah pasti ini sesuatu yang penting yang ditekankan oleh penulis Injil ini. Kemudian kita juga perlu memperhatikan kata-kata kecil. Kata-kata kecil itu seringkali seperti engsel pintu Bapak Ibu. Jadi dia menghubungkan antara ruangan satu dengan ruangan yang lain kan, kalau engsel pintu ya. Tetapi kalau kata kecil menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya tetapi atau maka dan seterusnya. Jadi ini kata-kata kecil. Baik untuk kita catat ada di berapa ayat apa saja. Nah, kalau ada informasi lain yang kita rasa penting, kok ini nggak ada tempatnya ya? Kita masukkan saja di sini. Misalnya tempayan. Ada tiga tempayan. Nah, informasi ini kita bisa masukkan di sini. Sesudah itu, karena ini merupakan narasi sangat baik untuk kita buat urutannya. Jadi kita akan membuat ringkasannya. Misalnya, dari cerita itu kan yang pertama bahwa ada perkawinan di Kana. Terus dan seterusnya. Nanti kita belajar melakukannya. Nah, setelah membaca, mungkin ada kejutan. Kayaknya saya sudah baca teks ini berkali-kali. Tetapi ada sesuatu yang membuat saya terkejut lagi membacanya. Nah, kita masukkan di sini. Mengapa itu kejutan atau juga kalau ada bagian yang sulit untuk kita mengerti. Nah, sesudah itu ini berarti kita isi mengamati teksnya. Sekarang kita perlu mengerti konteksnya. Konteks itu menolong kita untuk menemukan arti dari sebuah perikop. Tadi kan kita isinya, sekarang kita pengen tahu isinya, artinya apa. Nah, pengajaran yang salah dan pengajaran yang tidak baik dimulai ketika tidak mempelajari konteks yang baik. Karena seringkali kita ingin buru-buru, apa nih aplikasinya buat kita? Oh, ternyata kalau perkawinan misalnya, kita langsung tarik nih, perkawinan harus menyediakan anggur. Wah, itu kan tentu saja bukan sesuatu keharusan karena itu adalah cerita di situ. Nah, kita perlu mempelajari konteksnya. Kita perlu tahu siapa penulisnya, kepada siapa pembacanya,
situasinya di mana, kalau bisa tahu tahunnya kira-kira apa. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata zaman itu kalau perkawinan itu beberapa lama, terus kemudian juga kebiasaannya minum anggur dan seterusnya. Kemudian kita perlu tahu konteks literatur. Apa jenis tulisan dari perikop ini? Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam konteks ini ada bagian-bagian yang kita tidak tahu jawabnya, jangan khawatir, tidak apa-apa, dikosongkan saja dulu, kita pelajari dan nanti mungkin kita bisa temukan jawabannya belakangan. Nah, jenis tulisan ini apa? Bisa kita sebut sebagai Injil atau cerita atau narasi. Dan baik untuk kita ketahui apa yang ada di perikop sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Karena ini juga menentukan konteksnya di mana teks ini berada. Nah, sekarang setelah kita mengamati, terus kita menyadari, wah saya perlu tahu nih. Jadi ada banyak pertanyaan yang timbul. Nah, kita lakukan di sini. Misalnya, pertanyaan saya adalah, kok hari ketiga ya? Hari pertama sama keduanya di mana nih? Kenapa penulis menulis hari ketiga? Nah, saya nanya itu. Jadi nanti kita cari jawabannya di dalam teks ini atau di dalam cerita ini. Dan itu sebabnya mempelajari Alkitab itu perlu waktu. Dan hari ini kita akan diskusi. Dan Pendeta Darwin juga hadir untuk menolong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit untuk kita temukan atau belum kita temukan jawabannya. Nah, kita bisa mendaftarkan semua pertanyaan kita, tetapi kalau pertanyaan mungkin sesudah itu kita kelompokkan mana yang paling penting, begitu. Karena kalau semua pertanyaan nanti nggak selesai-selesai. Nah, jadi kita perlu mendaftarkan pertanyaan-pertanyaan yang esensi, yang penting di dalam perikop ini. Lalu kita juga memikirkan, ini hubungannya dengan tema lain dalam Alkitab apa? Jadi tadi kan kita sudah lihat tuh, ada penciptaan, kemudian kejatuhan, dan seterusnya. Ada hubungannya dengan apa kira-kira? Oh, ini hubungannya dengan Injil misalnya. Kalau kita baru bisa menjawab sampai tahap itu nggak apa-apa. Tetapi semakin kita mempelajari Alkitab kita, nanti kita akan semakin tahu, oh ini hubungannya dengan misi Yesus datang ke dalam dunia misalnya. Atau hubungannya dengan keluarga. Terus ini kalau teks-teks formulir ini kan kita bisa pakai untuk semua teks Alkitab, dan itu sebabnya di sini ditulis hubungan dengan Tuhan Yesus. Kalau di dalam teks ini tentu saja Tuhan Yesus melakukan dikatakan tanda-tanda ya. Jadi ini bisa kita kosongkan karena memang temanya sekitar itu. Nah, setelah melakukan itu semua, maka kita perlu meringkas dengan satu kalimat. Ini isinya apa? Di sini kan Lembaga Alkitab Indonesia menolong kita dengan menuliskan Perkawinan di Kana. Nah, itu judul. Tetapi gagasan utama itu adalah isi ceritanya yang perlu kita ringkas. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama karena sudah membaca beberapa kali. Nah, itu pengamatannya. Dan nanti kalau sudah makin terbiasa, kita bisa teruskan ke bawah dengan mengisi perikop-perikop ini. Apakah sampai di sini dulu, Pak Darwin? Karena kalau kita menjelaskan tentang pembagian poin, kayaknya kita perlu berlatih dulu ya bagian atas. Iya, Bu. Ya. Oke. Atau bisa Ibu alternatifnya menunjukkan bagaimana temuan-temuan Ibu supaya Bapak Ibu yang ikut PA malam ini bisa melihat gitu. Sudah dipraktekkan jadi seperti ini. Oh, oke. Ya. Boleh. Saya mencoba menunjukkan hanya di bagian awalnya ya, supaya nanti ada bagian untuk kita latihan bersama-sama. Saya akan membuka di sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa mulai membaca, coba temukan siapa saja tokohnya, supaya nanti waktu kita membahasnya, kita sudah bisa langsung menjawabnya bersama-sama. Siapa saja tokohnya, terus kemudian cari keterangan waktu, terus kemudian juga cari keterangan tempat.
Suara Bu Beatrice tidak terdengar di saya. Oh ya, Bapak Ibu mendengar nggak? Dengar Pak saya. Dengar, Pak. Iya, dengar. oke. Saya stop share dulu, terus kemudian saya share. Tidak terdengar Bu Terdengar, Beatrice. Pak Darwin? Suara saya sudah terdengar, Pak Darwin dan Nggak teman-teman? kedengeran Bu. Sudah Oke, Bu, sudah terdengar. Baik. Nah, ini contoh. Enggak, mungkin Pak Darwin ada koneksinya nggak pas. Bapak Kan Ibu yang dengar. lain mendengar suara Bu Beatrice nggak? Iya, dengar Pak. Dengar, Pak. Dengar semua. Oke. Berarti kita bisa Silakan, lanjut. silakan Oke. dilanjutkan. Pak Darwin belum dengar suara saya? Oh iya. Oke, mungkin Pak Dani bisa bantu Pak Darwin. Oke, kita lihat ini perikopnya Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Ini terlalu detail, tetapi Bapak Ibu bisa meringkasnya. Kalau kita tanya apa yang bisa saya lihat, nah di dalam persiapan saya melihat ada sebuah acara perkawinan, kemudian ada mempelai, ada orang banyak termasuk Ibu Yesus, kemudian Yesus dan murid-muridnya, ada pelayan-pelayan, ada 6 tempayan, kemudian 6 tempayan ini merupakan tempat pembasuhan ya, kemudian ada air, ada pemimpin pesta, ada air anggur, ada alat untuk mencedok air anggur. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu? Ada yang melihat hal-hal yang lain selain yang saya sudah tuliskan? Dani mendengar suara saya? Terdengar Bu, terdengar. Sebentar. Oke. Apakah ada Bapak Ibu yang mau menambahkan tentang apa yang bisa saya lihat di dalam teks itu? Pemimpin pesta, Bu. Oke, pemimpin pesta sudah ada. Oke, ada lagi? Oh ya. Tempatnya kemanten itu Pak, pelaminan ya Bu. Pelaminan ya. Oke. Walaupun di dalam teks kita tidak secara jelas dikatakan tempatnya, tetapi itu pasti ada ya. Oke, saya masukkan dalam kurung ya, pelaminan. Apalagi? Meja kursi. Meja kursi. Oke, ini kita membayangkan ya bahwa pasti ada meja kursi. Oke, nah memang sebaiknya tidak terlalu banyak karena kalau tidak disebutkan berarti teks ini mau mengatakan bahwa menurut penulis itu hal-hal yang tidak terlalu utama begitu. Oke. Gitu ya. Jadi kita bisa lanjut kepada hal yang lain karena nanti kalau kita terlalu lama di bagian ini nanti bagian selanjutnya kita akan kehabisan waktu. Nah, apa yang bisa saya dengar? Saya mendengar keriuhan pesta. Saya mendengar suara Ibu Yesus. Kemudian saya juga mendengar suara Yesus. Saya mendengar suara air dimasukkan ke dalam tempayan. Kemudian suara pemimpin pesta dan suara mempelai laki-laki. Apakah ada suara lain kalau Bapak Ibu memperhatikan teks? Jadi memang teks Alkitabnya harus selalu kita pegang supaya kita lihat lagi. Apakah ada yang didengar yang lain? Suara tamu. Suara tamu ya. Suara tamu, tamu-tamu ya. Baik. Ada lagi? Pastinya suara pelayan-pelayan, Bu. Suara pelayan. Ya, suara pelayan. Apakah walaupun di dalam teksnya memang kita tidak mendengarkan ada suara pelayan ya, tetapi kita bisa mengatakan pasti mereka ada suara juga ya karena ada pelayan-pelayan ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lanjut.
Apa yang bisa saya pegang? Saya membayangkan bahwa saya bisa memegang air, saya bisa memegang tempayan, juga anggur, makanan pesta, karena saya yakin di sana juga ada makanan pesta, walaupun teksnya nggak mengatakan ada makanan dan minum ya, tetapi namanya pesta pernikahan. Nah, orang tidak kita masukkan kepada yang kita pegang, karena orang akan masuk di dalam tokoh. Apakah ada lagi? Paling enggak gelas, Bu. Gelas, iya, tempat anggur ya Pak ya? Iya. Benar sekali. Buyung, Bu. Ya, Buyung, buyung, Bu. apa Buyung. Pak? Buyung. Buyung, tempayan Buyung ya? itu Buyung Untuk tempayan. mencedok. Untuk mencedok itu. Cedokan, Cedok cedokan air. air. Gayung itu. Nah, Ya, nah itu gayung, bahasanya cedokan busuk, air. gayung. Gayung. Gayung lah ya. Oke. Kayaknya gayung ya di dalam pengertian kita. Alat Baik. pencedok, iya. Iya. Jadi oke, rasanya ini sudah cukup ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita kecap? Nah, sudah pasti Pesta. air, anggur, makanan pesta, apalagi? Itu Masih aja. sudah ya. Apa aroma yang tercium? Ada anggur tadi, Segarnya makanan pesta ya. Ada parfum, Ah, ada bau keringat. menarik. Ada parfum, kemudian mungkin bau keringat karena orang banyak ya. Oke. Baik. Kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan? Ini yang saya coba rasakan, pasti kalau pesta itu sukacita. Tapi terus khawatir karena kekurangan anggur. Bahkan Ibu Yesus mengatakan kehabisan. Terus anggur dan makanan, ini kekhawatiran. Terus kemudian lega, ada rasa syukur, bahagia. Ada yang punya rasa lain selain ini? takut. Takut? Takut apa, Bu? Takut tidak cukup. Takut tidak cukup, jadi khawatir ya. Tadi Iya. cukup makanan dan minuman, iya. Kita Bingung rasanya gitu, Bu, mungkin. Oh, oke. Takjub, Bu. Ya, Takjub. takjub. Karena Ya, air kok betul. jadi anggur. Takjub ya setelah melihat apa yang terjadi. Oke. Nah, Heran. heran. Baik. Jadi ini kita bisa menuliskan. Nanti Bapak Ibu kalau belajar dengan teks yang lain bisa menuliskan dan menuliskan hal-hal yang dirasakan. Nah, sekarang saya menyimpulkan bahwa nada di dalam perikop ini ada sukacita dan kelegaan. Karena kalau ini banyak sekali yang saya rasakan, tetapi saya mau menggambarkan ini. Nah, kalau Bapak Ibu kira-kira apa nada yang Bapak Ibu mau katakan tentang perikop ini? Rasa syukur. Bersyukur. Bersyukur, ya tentu saja. Oke, ada lagi? Pada akhirnya memuji acara pesta itu. Memuji. Karena Oke. berhasil dengan sukacita. Ya, karena berhasil dan penuh sukacita. Oke, Amin. jadi itulah contoh-contoh kita memahami ya situasi. Tapi kita jangan lama-lama di sini karena masih banyak yang kita lakukan. Nah, biasanya untuk mempermudah saya menuliskan, saya copy teks ini ya, supaya gampang untuk saya lihat. Sekarang mari kita lihat tokohnya. Bapak Ibu melihat kan tokoh yang pertama yang muncul. Jadi supaya mudah, maka kita baca dari atas, kemudian kita menyebutkan tokoh yang pertama. Yang pertama muncul di sini yaitu Ibu Yesus. Ya, Ibu Yesus. Apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus? Tulis saja apa yang ada di dalam teks ini. Jadi teks ini mengatakan bahwa Ibu Yesus ada di situ. Nah, kalau mau kasih keterangan, di situ di mana? Karena di depan kan sudah ditulis ya, di Menghadiri perkawinan. Ya, menghadiri perkawinan ya. Terus apalagi yang dilakukan oleh Ibu Yesus? Jadi karena kita mau satu tokoh dulu kita tuntaskan, baru kemudian kita pindah ke tokoh yang Ya, lain. peduli. Peduli. Yesus, Peduli situasi. Oke, kita bisa gambarkan ya, peduli situasi. Oke,
Apa yang dilakukan lagi? Yaitu dilihat di ayat 2. Ibu Yesus berkata kepada Layan. Kepada Yesus. dulu. Yesus dulu. Iya, berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Bung, ini gimana sayang? Ayat Iya, 2. seperti tadi. Tinggal Terus buka. kemudian Ibu Yesus muncul lagi di ayat berapa? Ayat 5. Ayat 5. Iya, ayat 5 yang tadi bahwa dia berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu perbuatlah itu. Nah, Bu Beatrice, iya Pak. sepertinya Bu Yesus ini kenal yang punya pesta ya Bu Beatrice. Oke, boleh kita tulis di sini. Kerabat kayaknya ya Pak. Kenal dengan yang punya pesta. Bisa jadi Sampai Pak. tahu mereka kehabisan anggur kan. Itu yang kenal Iya. sekali berarti. Sampai Kayak- urusan dapur tahu. Iya, kayak seksi konsumsi zaman sekarang ya. Asik. Iya. Keluarga dekat mungkin Pak Dani. Iya, Bisa mungkin jadi. keluarga dekat. Baik, kita lanjut ya. Jadi dari seluruh teks ini, inilah yang terkait dengan Ibu Yesus. Nah, kita sekarang harus berpindah kepada tokoh berikutnya. Di situ dikatakan tokoh berikutnya Yesus dan murid-muridnya. Ya, Yesus dan murid-muridnya, dan teksnya mengatakan diundang juga ke perkawinan itu. Nah, sesudah itu kita tidak melihat lagi Yesus dan murid-muridnya karena murid-murid tidak muncul lagi ya. Jadi kita pindah ke tokoh berikutnya. Tokoh berikutnya yaitu tokoh utamanya Yesus. Di situ dia disebut sebagai iya atau nya. Jadi dia Yesus atau di dalam teks itu dia juga disebut iya atau nya. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Mari kita lihat. Yesus mulai muncul di ayat ke-7. 2. Sebelum 2, ia sudah muncul. Tadi kita sudah catat Yesus dan murid-muridnya. Terus ke bawah, ayat 4 kan? Waktu 4, betul. Yesus berkata kepadanya, ayat 4. Mau apakah engkau ibu? Ya, berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Terus kemudian kalimatnya disambungkan, saatku belum tiba. Iya, kemudian Yesus muncul lagi. Ini sabda menolong kita, ada paket teks yang bisa dicetak merah di perkataan Yesus ya. Yesus berkata lagi nih di ayat 7 yang tadi Bapak sampaikan ya. Berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan seterusnya, kemudian sekali lagi dia berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, kalau mau ini juga kita tuliskan ayatnya. Jadi ini tadi ayat 4, terus kemudian yang ini ada di ayat 7, dan yang terakhir itu ada di ayat berapa? 8. Ayat 8 ya Pak? Oke. Iya. Ya, ayat 8. Nah, sesudah itu, karena ini kita mau lihat apa yang dilakukan kan, dan tidak ada lagi yang dilakukan, dan kita tahu penulis menolong kita bahwa hal ini dibuat Yesus di Kana sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Nah, ini nanti bisa menimbulkan pertanyaan kita. Ini tanda-tanda ini maksudnya apa? Emangnya ada tanda lagi sesudah itu? Nah, kita perlu belajar kitab Yohanes secara keseluruhan supaya kita tahu bahwa ini ternyata tanda yang pertama, berarti ada tanda lain yang Yohanes akan sampaikan kepada kita. Selanjutnya, tokoh selanjutnya adalah mereka atau keluarga yang melaksanakan pesta, kan di situ ya. Memang mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi Ibu Yesus hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah yang punya acara. Mungkin juga di sana termasuk Ibu Yesus kalau tadi teman-teman mengatakan bahwa kelihatannya kayak keluarga begitu ya. Kemudian tokoh berikutnya yaitu pelayan-pelayan. Ini juga memainkan peranan yang penting kan di dalam cerita kita ya. Jadi pelayan-pelayan atau mereka, apa yang dilakukannya? Mari kita perhatikan. Apa yang dilakukan pelayan-pelayan? Silakan. Mentaati. Mentaati, oke. Mentaati dengan cara mereka mengisi tempayan dengan air sampai penuh ya. Jadi
ini kita boleh berikan catatan bahwa mereka menaati perintah Yesus ya. Terus kemudian disuruh juga mencedok dari tempat tempayan tersebut dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, tokohnya seperti itu. Jadi supaya kita bisa pindah kepada bagian yang lain karena ternyata sudah 1 jam ya. Kemudian ada pemimpin pesta. Pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur dan seterusnya. Dan ada mempelai laki-laki. Kita nggak dengar suaranya ya. Dia nggak bersuara kan? Iya nggak? Tetapi dia hanya dipanggil oleh pemimpin pesta dan dianggap menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Oke, sekarang mari kita mengisinya bersama-sama. Apa saja tadi keterangan tempat. Tidak harus komplit hari ini, tetapi karena kita berlatih. Tempat tadi, yang pertama, mulai dari ayat yang pertama di atas. Kana di Galilea. Galilea, apalagi? Apalagi? Keterangan tempat, ada lagi kah? Nah, semakin kita berlatih, semakin cepat kita menemukan. Nah, jadi informasi-informasi ini sangat penting buat kita supaya kita Tempayan juga adalah tempat. Betul sekali. Di rumah, Bu? Di rumah, ya. Kan belum ada ballroom ya Bu ya waktu itu ya Bu ya untuk pesta begini. Ini di ayat berapa yang katakan rumah? Tidak ada sih, cuman tersirat diundang ke perkawinan. Jadi ada satu lokasi perkawinan gitu Bu. Oke, kalau tidak ada, kita bisa menuliskan bahwa ini pasti satu lokasi ya, lokasi perkawinan. Dan kita taruh di dalam kurung karena tidak tersirat ya, karena ini tersirat. Karena nanti kalau terlalu banyak yang tersirat, maka kita nanti kehabisan waktu. Mari kita fokus kepada apa yang tersurat dulu. Nanti kita akan masuk di dalam pertanyaan, kita bisa masukkan yang tersirat. Nah, sekarang mari kita pindah ke, nanti mungkin kalau berlatih lagi, ada banyak teks lain juga yang keterangan tempatnya banyak. Sekarang waktu mulai dari ayat yang pertama. Hari ketiga. Ya, hari ketiga. Oke, terus apa lagi? Keterangan waktunya apa lagi? Ada lagi? Ayat 10. Ayat 10, ya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Ya, dahulu. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Ya. Itu yang kemudian. Ya, jadi dahulu dan sesudah, barulah. Itu juga keterangan waktu ya. Jadi sampai sekarang. Ya, baik. Jadi semua yang terkait dengan keterangan waktu bisa kita masukkan di dalam bagian ini. Dan sekarang kita jadi melihat bahwa wah ternyata ini ada urutannya dan sangat baik. Nah sekarang ada nggak yang menemukan apa yang diulang, kata apa yang diulang di situ? Bu, sebentar. Ya. Yang keterangan waktu, apakah ketika Yesus berkata saatku belum tiba itu keterangan waktu juga? Ya, saatku. Betul sekali. Ayat 4. Ya. Oke, baik sekali. Jadi makin banyak kita membaca, makin kita temukan. Ada lagi kah? Nah, saya berikan tanda titik-titik ya, karena kita waktunya terbatas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lengkapi dan juga waktu membaca teks. Jadi baca sampai detail, sampai semuanya kita cover. Nah, sekarang pengulangan kata. Coba secara cepat lihat apa yang diulang di sana. Ya? Ibu Yesus. Ibu Yesus muncul berapa kali?
2. Nah, nanti bisa tulis ayat berapa, Apalagi? Anggur, Bu. Anggur. Ya, anggur. Apalagi yang muncul beberapa kali? Tempayan. Tempayan. Pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan. Jadi pelayan-pelayan bukan bahwa pelayan-pelayan, tetapi bahwa kata pelayan-pelayan itu muncul beberapa kali ya. Ya. Terus Ya, apalagi? betul, Bu. Yesus. Ya. Apalagi? Mereka. Murid-murid. Murid-murid berapa kali muncul, Bu? Murid-muridnya itu di ayat 2. Iya. Terus sama yang Ayat 10. ayat 11. 11. Ayat 11, betul sekali, murid-muridnya. Nah, nanti berarti bisa tambah di sana ya, murid-murid. Murid-murid. Oke, baik. Cedok. Cedok. Anggur. Tadi Sudah. anggur sudah. Oke. Orang. 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 Nah, jadi Bapak Ibu, demikianlah kita memperhatikan. Nanti kita lihat mana yang paling banyak muncul di dalam teks ini, maka kita perlu perhatikan dengan sangat seksama supaya melihat bahwa ini ternyata sangat ditekankan oleh penulis. Nah, nanti bisa untuk mempermudah, maka kita tulis itu muncul di ayat berapa saja. Sekarang kata-kata kecil. Adakah yang menemukan kata-kata kecil? Dan, ya, boleh. Karena ini merupakan kata sambung antara satu dan yang lainnya. Terus kemudian ketika, terus apalagi? kata apa? Lalu. Tetapi. Nah, lalu ini juga bisa masuk di dalam kata keterangan waktu. Tetapi kita juga bisa masukkan di dalam kata kecil. Oke, lalu apalagi, Bu? Tetapi, ya. Jadi nanti bisa temukan ya. Saya ingin kita sampai bagian yang sangat menarik adalah kita memahami nanti. Apakah ada informasi lain yang menarik yang Bapak Ibu ingin tuliskan? Kanaan di Galilea. Oke, gimana ini? Kanaan di Galilea. Jadi ini pengen diketahui Berarti, ya. Oke. Berarti ada Kanaan di tempat lain. Oke. Nanti itu perlu dicari. Mari kita lihat urutan peristiwanya. Jadi urutkan peristiwanya dari hal-hal yang besar saja. Misalnya ayat berapa sampai ayat berapa itu tentang apa? Bu Bernis itu karena sama dengan Kanaan. Nah, itu nanti kita Kana, masukkan di yang benar. pertanyaan nanti. Ya. Kana, Bu. Kana Kenapa ya. diketik Kanaan di Kana Galilea? yang di Galilea. Oh, Kana, sorry. Kana. Iya. Ya. Kana di Galilea. Oke. Sudah bisa melihat urutan peristiwa di dalam perikop? Sudah tahu kan ceritanya ya? Jadi yang pertama apa? Perkawinan di Kana. Ada perkawinan di Kana. Kekurangan anggur. Yang kekurangan anggur. Kehabisan anggur. Ayat 3, Bu. Ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian sesudah itu ayat 4-nya apa? Ada kepedulian. Kepedulian siapa ini? Dari Ibu Yesus kepada Yesus, itu ayat berapa? Ayat 3 akhir. Oke, boleh kita tulis ya, kepedulian Ibu Yesus. Ini berarti ayat 3. Ini 1 sampai 2 ya. 1 sampai 3a ya. Terus kemudian ini 3. Terus apalagi? Apa yang terjadi? Ibu Yesus meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Yesus meminta Yesus untuk melakukan sesuatu.
dan terjadi percakapan ya. Ini ayat berapa Iya. sampai ayat berapa? 4, 5, 4. Ayat 5. Ayat 4. Ayat 5 itu Ibu Yesus ngomong sama pelayan. Oke, berarti ini ayat 4. Ayat 4 sampai Yang 4 aja. Ya, ayat 4. Oke, berarti ayat 5-nya, nah kalau Ibu bisa Yesus. jangan terlalu banyak karena nanti jadi terlalu panjang, diringkas. Kalau bisa dijadikan satu akan sangat baik. Jadi Ibu Yesus meminta Yesus untuk melakukan, mau disambung dengan apa? Dan Ibu Yesus berbicara kepada pelayan-pelayan ya. iya, iya. Iya, untuk mentaati apa yang diminta. Iya. Memenuhi apa yang menjadi permintaan. Iya, dan Melakukan berbuat meminta agar pelayan menaati. Taat. Ya. Iya. Itu ayat 4 sampai 5 kan. Nah, sekarang coba ringkas di bawahnya ayat 6 sampai ayat berapa? Ini kita bisa sambung sampai 8, 6 sampai 8 Yesus memberi perintah. Oke. Yesus memberi perintah itu ayat 6 sampai 8. Kalau 6 itu tempayan kan? Iya. Jadi disambung dengan yang di atasnya. Nah, kalau mau diberikan judul Yesus memberi perintah 7 sampai 8. 7 sampai 8. Oke. 7 sampai 8. Kemudian apalagi lanjut 9 dan seterusnya apa yang terjadi? Nah, diringkas saja tuh 9, 10 baru kemudian 11. Pemimpin pesta. Ya. air berubah menjadi anggur. Boleh. Air berubah menjadi anggur. Berubah menjadi anggur itu 9 sampai 10. Nah, kemudian ayat 11-nya kalau diringkas jadi apa itu? Mujizat. Mujizat. Tanda pertama sekali Tuhan melakukan mujizat. Iya, tanda pertama. Di Kana. Yang bagian akhirnya itu sangat penting. Percaya kepadanya. Murid-muridnya. Sebagai tanda, ya, sebagai tanda. Tanda pertama apa? Agar atau apa? Menyatakan kemuliaannya. Tanda pertama untuk menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan murid-murid percaya. Oke. Nah, paling tidak kita sudah bisa meringkaskan cerita ini dari cerita yang 11 ayat ini dan nanti bisa diringkas lagi. Tetapi kita secara umum kita sudah tahu ceritanya. Intinya ada perkawinan di Kana, terus kemudian Ibu Yesus peduli anggurnya kurang. Ibu Yesus minta. Ya. Kepedulian Ibu Yesus itu nggak disambung dengan ayat 4 ya. Boleh aja ya. Jadi 3B sampai 4. Iya. Tapi bawahnya malah Ibu Yesus yang meminta Yesus itu masuk di 3B sampai 4 ya, yang kepedulian Ibu Yesus. Cukup dengan penjelasan kalimat kepedulian Ibu Yesus. Oke, jadi ini langsung saja ya, kepedulian Ibu Yesus 3B sampai 6. Oh, sampai 6 gitu ya. Atau bagaimana? Kepedulian Ibu Yesus. Ya, saya rasa bolehlah 3B sampai 6 boleh. Karena itu termasuk kepedulian Ibu Yesus meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Oh, oke. Kalimatnya kita bisa pindahkan ke bawah ya. Nah. Oke, jadi kepedulian Ibu Yesus dan Ibu Yesus meminta. Nanti kalimatnya ibu-ibu bisa perbaiki atau bapak-bapak bisa perbaiki ya. Tetapi ini contoh yang bisa kita lakukan. Kalau waktu kita banyak di dalam melakukannya secara pribadi, maka pasti kita akan menemukan kalimat-kalimat yang lebih ringkas dan juga lebih mudah untuk kita sampaikan kepada orang lain. Ada nggak kejutan yang Bapak Ibu temukan? Air berubah menjadi anggur. Oke, itu kejutan. Air kok bisa berubah menjadi anggur. Oke.
Itu terjadi karena ketaatan dari pelayan. Ah, Ayat berapa? ayat 4, Bu. Mujizat, Bu. Ayat 4. Itu kita kan tidak nyangka kalau ibunya Yesus meminta, tetapi dijawab malah, mau apakah engkau daripadaku? Ya. Seperti penolakan ya. Jadi kok begitu ya jawabnya begitu. Kita kan tidak ngerti maksudnya pertamanya. Ya. Oke, nah ini sekarang kita bisa masukkan di dalam bagian waktu kita memahami kenapa ya, dan itu yang nanti kita cari jawabannya. Sekarang konteksnya secara cepat saja. Bu Beatrice, bisa enggak kalau saya boleh berkata bahwa ketika waktu itu mereka belum tahu siapa Yesus itu. Jadi mereka ini orang siapa? Bisa mengatakan sesuatu hal, tapi akhirnya menjadi air menjadi anggur. Siapa dia? Orang apakah? Orang-orang seperti apakah Yesus itu? Mereka kan belum tahu. Ya. Boleh enggak? Boleh berkata itu. Di mana Ibu mau nanti boleh masukkan di dalam pertanyaan di bawah di formulir berikutnya karena kita mau memahami kan. Jadi mengapa orang bertanya? Karena mereka belum kenal sama Yesus. Seperti itu. Itu boleh saja. Jadi pada waktu kita memahami sebuah perikop, segala macam pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita boleh kita daftarkan. Kemudian kita coba jawab berdasarkan teks itu gitu. Kalau misalnya ada bagian yang belum bisa kita jawab, kita bisa pindah dulu ke tempat yang lain dan nanti kita bisa temukan jawabannya. Tetapi boleh saja Bu melakukan hal itu. Tapi bukan di situ tempatnya. Ya, oke. Supaya jangan terlalu banyak kejutannya kan. Nah, jadi tempatnya nanti di bawah. Boleh lanjut dulu? Kita lanjut ya. Silakan, Ibu. Oke. Siapa penulisnya? Siapa penulis kitab ini? Yaitu Yohanes. Ya, pembacanya siapa? Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Yohanes, suami saya, Bu. Nama suami saya. Oh, oke. Situasinya bagaimana? Ini nanti bisa dilihat di latar belakangnya. Konteks literatur ini narasi Injil. Terus kemudian apa yang ada sebelum perikop? Murid-murid Yesus pertama. Apa yang ada sesudah perikop? Yaitu Yesus menitipkan Yesus di Kapernaum. Kapernaum. Ya, Yesus di Kapernaum dan ya cukup itu. Nah sekarang apa saja pertanyaan? Tadi Ibu pertanyaannya apa Bu? Mari kita catat sebagai pertanyaan nomor 1. Siapakah Yesus itu yang mereka tuh berpikir ini orang siapa? Kok bisa berkata begitu aja langsung mengubah sesuatu yang enggak ada menjadi maksudnya air menjadi anggur. Ya pelayan toh sing takok pelayan. Mungkin maksudnya orang-orang mungkin bertanya siapa dia? Enggak tahu, enggak disebut no. Iya, pelayan pastinya ya, pastinya. Kumpul nasi baju tidur. Warna pendek ini. Oke, berarti ini mungkin pertanyaan pelayan begitu ya, Bu ya? Ya. Oke, jawabannya apa? Jadi waktu kita bertanya, kita coba juga mencari jawabannya di dalam teks ini. Kalau kalau kita tidak ketemu, kita bisa tinggalkan dulu pertanyaannya, kemudian kita bisa bergerak kepada pertanyaan yang lain. Nah, sekarang setiap orang boleh memikirkan satu pertanyaan. Nanti saya daftarkan, terus kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau tidak, nanti kita minta Pak Darwin yang Kenapa disebutkan saatku belum tiba? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Bolehkah Bu menjadi satu pertanyaan? Kenapa kok Yesus berkata saatku belum tiba? Mengapa begitu? Bu Beatrice sepertinya
keluar ya, terlempar. Bu Elizabeth terlalu keras mungkin, Mbak. Bisa Bu Elizabeth, bisa ditanya seperti itu. Nah, sudah masuk lagi. Silakan Bu. Ya. Halo Bu Beatrice. Ya. Tadi saya bilang yang kedua ketika menanyakan dikatakan saatku belum tiba. Kenapa kok Yesus berkata gitu? Nah. Ada yang bisa jawab? Atau Ibu bisa jawab sendiri? Ya memang belum waktunya begitu atau gimana? Itu karena pertama kali dikatakan, kalau pertama kali mungkin. Oke, ada yang bisa jawab yang lain? Kalau saya melihat itu Ibu Yesus itu dia enggak minta minta gawe mujizat anggur, enggak. Cuma Ibu Yesus cuma ngomong mereka kehabisan anggur. Ngasih tahu, mereka kehabisan anggur. Cuma di situ Tuhan Yesus, mau apakah engkau daripadaku? Jadi terus kamu mau apa untuk hal ini kan gitu kan? Saatku belum tiba. Tuhan Yesus kan ngomong gitu. Jadi kalau saya ini ya, kalau saya dapatkan itu ya apapun kondisi kita, ya kita ngomong sama Tuhan Yesus. Tapi bukan apa yang saya inginkan yang saya mohonkan, tetapi persoalan yang saya lontarkan kepada Tuhan. Oke, jadi pertanyaan itu membawa kepada refleksi jadinya ya Pak ya. Waktu memikirkan Tuhan Yesus mengatakan saatku belum tiba. Nah, apakah ini bisa kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai aplikasi bahwa apapun kondisi kita bisa disampaikan kepada Yesus. Dan nanti kita tanya kepada Pak Darwin bagaimana Pak, apakah ini bisa dihubungkan demikian atau memang ini ketika Tuhan Yesus mengatakan saatku belum tiba itu terkait dengan waktu apa yang dimaksud Yesus. Silakan Pak Darwin mau jawab sekarang atau mau kumpulin pertanyaan Beatrice. Ya. Boleh enggak saya menjawab yang pertanyaan saya sendiri? Oke, kemungkinan, bukan kemungkinan. Dia tahu, Ibu Yesus itu tahu kalau Yesus yang dikandung, yang dilahirkan itu adalah Mesias. Makanya dia tahu bahwa Yesus itu bisa mengubah sesuatu. Atau ya itulah, melakukan karya mujizat. Yang pertama, pertanyaan saya yang pertama. Oke. Sehingga bukan Bu, yang untuk jawaban yang pertanyaan pertama Bu. Oh ya, siapakah Yesus sehingga bisa ya. Oh ya. Oke. Oh sorry, betul sorry. Yang betul yang memang yang kedua sorry itu yang saya juga ini tuh konsentrasi kurang. Yang betul yang kedua betul. Berarti Ibu Yesus tahu kalau Jadi Ibu Yesus tahu ya bahwa dia adalah Mesias. Oke, apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini atau ada hal lain? Yes, setuju sih Bu. Kira-kira Maria itu tahu bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu. Saya ada refleksi dari pertanyaan Yesus ini dua hal Bu. Yeah. Yang pertama, kita nggak bisa mengatur Tuhan. Maksudnya waktu Tuhan adalah yang terbaik ya. Jadi maksudnya ketika kita berdoa, ya kita nggak bisa menentukan Tuhan harus begini, harus begitu. Waktunya Tuhan yang paling tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi walaupun
kita tidak tahu jawaban Tuhan. Tapi kalau ada yang mesti kita lakukan, nggak usah nunggu. Sepertinya Tuhan belum ngomong jelas atau bagaimana. Tapi apa yang menjadi bagian kita yang mesti kita lakukan. Jadi ketika Ibu Yesus mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Padahal kan Ibu Yesus belum tahu Tuhan Yesus akan melakukan apa, tapi meminta pelayan untuk mempersiapkan diri. Gitu. Terima kasih Bu Betis. Iya, terima kasih Bu. Oke, menarik sekali ya. Jadi dari pertanyaan ini saja kita bisa menemukan beberapa hal. Tadi kayaknya ada waktu kejutan tadi, kok jawaban Yesus sepertinya, apakah jawaban Yesus kepada ibunya itu di ayat 4? Tadi ada pertanyaan ayat 4 ya. Ayat 4 itu terkesan mau apakah engkau daripadaku gitu. Apakah itu sebuah kalimat yang antara ibu dan anak kayaknya terkesan agak keras kah? Kalau saya sih enggak. Enggak ya? Kalau saya Bu ya. Iya. Kan setiap ini ngomong setiap orang daerah lain-lain ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya enggak. Oke. Baik. Tapi ya, belum tentu untuk teman-teman yang lain kasar istilahnya. Oke, baik. Kalau begitu kita bisa tinggalkan karena terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya. Apakah ada pertanyaan lain yang timbul di dalam bagian ini? Ketika para pemimpinnya akan tanyakan, tuh dari mana ki airnya jadi anggur? Bukan itu. Enggak tahu lah itu air. Sing tahu pelayan. Iya. Yang mungkin tahu pemimpin pelayan. pesta yang mungkin bertanyakan seperti itu. Maksudnya begitu. Oke. Ayat 9 ya. Ayat 9 ya, Bu. Iya. Pemimpin pesta itu mengecap air, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi di situ nggak ditanya ya? Ya memang tidak tahu, tapi tidak tanya. Tetapi mungkin dia akan menanyakan dari mana ya kayak gitu. Mungkin jadi satu kebingungan. Itu ngomongnya habis kok ini sekarang kok tahu-tahu ada Tidak dan tahu kok. enak lagi. Justru itu kan tanya ambil mempelai laki-laki. Mempelai laki-lakinya kira-kira tahu nggak dari mana? Enggak tahu. Ya, menurut saya. Yang tahu itu bagian dapur konsumsi seperti Bu Sun gitu, Bu. Loh. Yang enggak aku. Tahu. Kalau kurang konsumsinya kurang itu dia yang bingung, Bu. Ya, Betul. Jadi apa refleksi yang kita dapat dari bagian ini? Ayat 9 ini. Kalau Bapak Ibu ini tidak tahu tapi dia tahu ini enak. Yang tahu adalah pelayan-pelayan yang bagian yang terlibat langsung. Bahkan mempelainya aja nggak tahu begitu ya. Ada nggak refleksi dari ayat 9 ini? Yang ya ini kembali lagi ke budaya, Bu. Tetapi pelayan itu kan tahu ya peristiwanya. Mujizat itu terjadi tahu. Tapi dia tidak berani untuk menyampaikan ya. Iya, kita tidak melihat ya. Pelayan tahu mujizat itu terjadi ya, tetapi tidak dicatat dia menceritakan tentang hal ini. Oke, ini mungkin masalah budaya ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Khususnya ayat 11. Ayat 11 kan di situ dikatakan, ia telah menyatakan kemuliaannya. Apa artinya ini? Apa arti kemuliaan Yesus?
kalau yang saya dapat, dia kan dilahirkan ke dunia, yang tahu cuma Maria sama Yusuf, orang tuanya maksudnya. Nah, di situ dia secara pribadi, secara personal menyatakan tentang apa yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan kepada orang tuanya. Maksudnya Jadi Yesus menyatakan kuasanya. Jadi kalau menurut saya itu sudah umurnya dia untuk menyatakan ini aku sudah dewasa. Jadi apa yang ia lakukan itu tidak dibayang-bayangi oleh orang tua atau siapa yang ada di sekelilingnya, tapi dia punya, karena dia kan menyatakan bahwa belum waktunya. Kalau saya nyambungnya ke sana. Oke. Tapi tetap membuat mujizat. Jadi yang dimaksud dengan kemuliaan Yesus di sini adalah kuasanya ya, menurut Bapak ya? Iya. Oke, apakah ada teman-teman lain yang mau memberikan masukan sebelum kita berikan ke Pak Darwin untuk memberikan kita masukan tentang beberapa pertanyaan kita tadi? Bu, ya. Mungkin kalau yang dimaksud di ayat 11 ini menyatakan kemuliaan Yesus itu, kan di perikop sebelumnya itu membicarakan tentang murid-murid Yesus yang pertama. Ya. Nah, terus di perkawinan Kana ini Yesus menunjukkan tanda mukjizat yang pertama, dan di ayat 11 itu dikatakan murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Jadi seperti menyatakan ke murid-murid bahwa Tuhan ini loh bisa melakukan mukjizat. Jadi Yesus menyatakan kepada murid-muridnya gitu ya? Iya. Ini yang tanda pertama toh. Iya. Kalau nggak salah di ayat 11 itu ada keterangannya itu murid-muridnya percaya kepadanya karena melihat mukjizat tadi. Iya. Saya baca ya ayat 11 ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini kita bisa sehingga murid-murid percaya ya. Ya. Oke. Baik. Saya serahkan ke Pak Darwin sebelum nanti kita akan melihat kalau kita Bapak Ibu bisa memikirkan nih, kalau saya ringkas dengan satu kalimat, jangan pakai perkawinan di Kana ya, karena kalau perkawinan di Kana itu hanya judul, tetapi isi dari seluruh teks ini, cerita ini, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dengan satu kalimat, kalau saya harus khotbah dengan satu kalimat, maka apa kalimat itu? Itu jadi tugas kita untuk memikirkan. Mari kita dengarkan tambahan dari Pak Darwin. Silakan Pak Darwin. Ya, terima kasih Bu Beatrice dan Bapak Ibu karena bisa mendalami, menggali teks yang sebetulnya sudah familiar karena kita berkali-kali mendengarnya. Tapi ketika kita fokus memberikan perhatian, ada banyak hal-hal yang kemudian bisa lebih jelas terlihat. Mengejutkan, membingungkan, membuat atau mengundang beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang didaftarkan ini juga penting dalam rangka membantu kita menggali atau menyelam lebih dalam kepada teks, sehingga kita mendapatkan artinya. Pertanyaannya, kira-kira apa nih artinya? Ketika, misalnya di ayat 4, Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Nah, kalau kita tidak atau belum biasa membaca buku-buku teologi, kita bisa mencari artinya dengan membaca kitab suci secara tekun dan teliti.
apa-apa yang biasanya ada dalam satu perikop itu bisa dijelaskan di dalam bagian atau perikop lain, bisa dalam satu jenis Injil, misalnya seluruh kitab Yohanes gitu, atau bisa juga dari Matius, dari Lukas, dan lain-lain. Nah, perkataan tanda-tanda di dalam Injil Yohanes itu adalah istilah yang umum disebutkan oleh Yohanes melalui mulut Tuhan Yesus tentu saja, untuk menunjukkan kemesiasan Kristus, karya dan perbuatan Kristus sebagai Mesias. Jadi tanda semeia itu adalah bukti kemesiasan Kristus atau legitimasi bahwa Yesus itu Kristus, Mesias. Kira-kira demikian. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 2 ayat ke 13 sampai ayat yang ke-25, di sana Bapak Ibu menemukan narasi tentang Yesus yang menyucikan bait Allah, lalu Yesus mengatakan, rubuhkan bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya. Nah, orang-orang kemudian berpikir, wah, siapa nih dia? Bait Allah ini kita bangun lama, kok dia sombong amat bilang cuma 3 hari bisa dibangun kembali. Padahal itu menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus sebagai Mesias. Nah, tanda-tanda Mesias itu puncaknya adalah Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Ketika Yesus mengatakan saatku belum tiba, saatku belum perlu menyampaikan atau mewujudkan tanda-tanda, Yesus mau mengatakan kemesiasanku belum perlu saat ini ditunjukkan kira-kira. Nah, tetapi memang ada momen di mana secara tradisi ada keluarga yang akan kehilangan sukacita dan mendapatkan rasa malu karena pesta yang biasanya berlangsung beberapa hari kekurangan air anggur di hari yang ketiga, kira-kira begitu. Nah, dalam situasi seperti inilah, konteks yang demikianlah, kemudian kita bisa lebih mengerti, oh, ternyata ini toh artinya Yesus mengatakan saatku belum tiba gitu. Nah, kira-kira menjawab gak ini Bu Beatrice dan Bapak Ibu? Ya, saya senang sekali dengan jawaban ini Pak, bahwa saat belum tiba itu merujuk kepada kemesiasan Yesus, belum saatnya untuk ditunjukkan. Tetapi ternyata Yesus menjawab kebutuhan di tengah situasi genting yang dihadapi oleh keluarga pada saat itu gitu. Iya, ini menarik ya. Kenapa seakan-akan Yesus nggak konsisten? Pertanyaannya begitu ya. Kalau bilang sekarang bukan saatnya nih, jangan sekarang. Loh, pada akhirnya kenapa Yesus mengizinkan atau bukan mengizinkan, dia melakukan mukjizat, dan itu pertama kali mukjizat menurut Injil Yohanes. Ini kan menarik. Nah, ini yang akan membuat kita kalau nanti memahami kitab suci atau kita berkhotbah atau kita membawa renungan akan menyampaikan temuan yang menarik sekali. Karena ini hasil dari kita berinteraksi dengan kitab suci, lalu karena kita tidak mengetahui jawaban yang pasti, kita bertanya kepada Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, dan disitulah biasanya kalau pakai istilah sebagian teman-teman di karismatik, kita mendapat rema, firman yang berbicara secara tepat, secara relevan, secara signifikan gitu. Oh, ini toh maksudnya, kira-kira begitu. Nah, kira-kira kenapa kalau menurut Bu Beatrice dan Bapak Ibu? Kok Tuhan nggak konsisten sih? Saya rasa bukan karena tidak konsisten, tetapi kenapa? Hati itu berbicara soal hati, Pak. Saya pribadi sendiri. Kadang-kadang enggak, terus misalnya anak saya, oh mau gini ya, gimana ya, enggak usah. Tapi dalam perjalanan begitu, dalam waktu begitu, rasanya aku ini kepengen makan mie, misalnya begitu di mall. Hati, karena hati yang berbicara, maka hati yang bergerak itu akan melakukan sesuatu hal. Saya rasa begitu, Pak. Tidak tahu sih gimana. Karena hati Tuhan tergerak. Tuhan tergerak. Makanya kepedulian itu
Jadi kasih itu apa ya? Kasih itu yang karena kasih itu yang ada tersalurkan dalam kehidupan kita. Kepedulian yang ada bekerja begitu, Pak. Oke. Kalau Nggak tahu dalam gimana, Pak. nah ini pentingnya kita mencari dasar bahwa apa yang kita tafsirkan terhadap satu bagian kitab suci itu tidak asal. Ada nggak dasarnya bahwa Yesus memang acap kali tergerak oleh belas kasih ketika bertindak? Ada nggak? Ada. Banyak ayatnya kan? Maka tergeraklah hati Yesus Ya. oleh belas kasih. Atau kalau Bapak Ibu ingat, ketika Yesus mendengar kabar Yohanes Pembaptis meninggal karena dibunuh, di sana diceritakan apa? Yesus menyendiri. Tetapi ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus. Nah, yang saya mau katakan begini. Secara manusiawi, ya Yesus ada dasar untuk mempertimbangkan, aduh aku sedih banget nih, aku kecewa, aku kehilangan Yohanes Pembaptis. Tetapi belas kasih ilahi itu tidak pernah bisa menolak dirinya sendiri, dia akan mengasihi. Tapi itu dilakukan dalam kerangka rencana besar dia sebagai Mesias ya, bukan asal-asalan. Maksud saya, jangan juga kemudian kita menjadikan ini sebagai dasar, ngotot aja pokoknya. Nanti Tuhan akan kasih. Dan nanti kalau demikian ajaran yang kita sampaikan, jadi terbalik. Kita yang jadi Tuhan, yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Nah, kalau dalam teks ini kan enggak loh Bapak Ibu. Ibu Maria cuma bilang apa? Ya sudah, apa yang diperintahkan dia, lakukan saja. Menurut Bapak Ibu apa yang terkandung di balik perkataan Ibu Maria itu? Saya rasa karena Ibu Maria tuh tahu betul hati Yesus tuh penuh dengan kasih, belas kasih. Memang waktu mungkin dari sejak kecil sampai sana ya, sejak lahir sampai saat itu sebelum karena mujizat itu dilakukan, sikap-sikapnya mungkin selalu membantu papanya ketika ada di tukang kayu. Saya rasa seperti itu mungkin ada atau gitu gimana Pak? Atau membantu ibu bapaknya begitu, jadi ada hati yang memang kepedulian itu ada. Ya bisa begitu Bu, atau bisa nggak begini kemungkinannya? Dalam situasi di mana kita memang tidak bisa melakukan apa-apa, dalam keadaan di mana memang kita bergumul serius dan tidak punya kemampuan apa-apa, maka yang paling penting apa sih sebetulnya? Bertanya, apa yang Yesus kehendaki, itu yang kita buat. Dan itu kan yang kemudian dilakukan oleh para pelayan. Kata Ibu Maria, pokoknya apa yang dia bilang kamu kerjain. Ini menurut saya berbicara banyak ketika saya merenungkan acap kali dalam situasi-situasi berat, dalam pergumulan, dalam kesulitan. Saya sering bertanya, aduh apa yang harus saya buat? Dan saya memaksakan apa yang menjadi harapan saya kepada Tuhan. Yang perlu dikerjakan sebetulnya apa? Kalau kita tahu Yesus ada di rumah tangga kita undang dia di pesta, ya tanya Tuhan, Tuhan bagaimana nih? Mereka kehabisan anggur. Tuhan gimana apa yang harus aku buat nih? Aku berantem terus sama pasangan gak habis-habis misalnya. Sudah lama. Apa yang harus aku perbuat? Nah, menurut saya ini yang penting buat kita hayati dalam kaitan dengan teks ini. Tadi disampaikan, dia tidak menyuruh apa-apa. Ibu Maria hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Saatku belum tiba, Bu. Tapi Ibu Maria bilang kepada para pelayan, apa yang dia katakan kamu kerjakan. Artinya, dalam situasi-situasi berat, maka yang paling penting adalah menanyakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kehendak Tuhan selalu baik pasti. Hai Kiandra. Oke, ya menarik sekali. Waktu mendengarkan Pak Darwin dan Ibu dan kita membahas bagian ini ya, saya jadi mengingat bahwa ini salah satu bagian yang penting tentang doa. Jadi
hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan kadang-kadang kan orang berpikir, ya udahlah kan kehendak Tuhan pasti yang terjadi, kita nggak usah berdoa, atau Tuhan akan melakukan bagiannya. Tetapi ketika kita berdoa, ada hal yang terjadi. Dan inilah yang dilakukan oleh Ibu Yesus dan juga oleh pelayan yang menaati dia gitu. Tadi kan kalau nggak salah Ibu Elizabeth juga ya yang mengatakan bahwa pada saat kita ada bagian yang perlu kita lakukan gitu. Ya, kita lakukan bagian kita dan kita tidak mengatur Tuhan, tetapi kita lakukan bagian kita. Firman Tuhan juga mengatakan kan bahwa mintalah maka akan diberikan. Itu sorry Bu, bukan saya, tapi Bu Minan yang mengatakan seperti itu. Oh, oke. Baik. Apakah ada lagi pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya yang perlu kita bahas? Oh, ternyata sudah 8:30 lewat, tidak terasa. Saya pikir kita perlu mengakhiri ya, Bapak Ibu. Ini latihan sekaligus refleksi yang sangat baik. Apakah ada yang sudah menemukan kalau harus menyampaikan atau akan menyampaikan perikop ini, apa kira-kira gagasan utama atau ringkasan daripada teks ini? Dia peduli, Bu. Dia peduli. Oke. Ya, lagu itu dia peduli apa yang kita alami. Peduli. Nyanyikan aja Pak Tris. Akan apa yang kita alami. Oke. Nah, bisa makin ke sini kalau kita punya waktu, cukup banyak waktu untuk berlatih, kita bisa menuliskan juga dengan ringkasan yang tadi Bapak Ibu. Jadi kan kita ringkas nih urutan peristiwanya kan. Jadi kalau yang tadi itu kalau dia peduli itu bisa kita jadikan seperti tema. Tetapi kalau yang namanya gagasan utama kita bisa ringkas dari sini nih. Isi daripada teks ini adalah ketika ada perkawinan di Kana, kekurangan anggur, Ibu Yesus yang peduli meminta kepada Yesus, kalimatnya agak panjang mungkin ya, meminta kepada Yesus, dan Yesus memberikan perintah yang ditaati oleh para pelayan, dan terjadilah mujizat air menjadi anggur, dan ini menyatakan kemuliaan Yesus dan murid-murid percaya. Nah, ini mungkin cukup panjang, tetapi nanti kalau waktunya sudah semakin banyak, Bapak Ibu bisa meringkasnya. Dan kalau sudah berhasil meringkas itu, maka bisa lanjut kepada tahap berikutnya, tinggal dibagi ke dalam poin-poinnya dan juga mempersiapkan untuk menjadi sebuah renungan. Oke. Boleh nggak gagasan itu, Ibu? Boleh nggak gagasan itu kalau saya boleh berkata gini? Di mana ada Yesus, ada solusi. Baik sekali. Boleh, di mana ada Yesus, di situ ada solusi. Boleh. Mau dalam keluarga, mau dimanapun. Bukan berarti pasti instan, tidak. Tapi pasti ada solusi yang Tuhan bisa kerjakan. Oke, baik. Ada lagi sebelum saya kembalikan kepada Pak Darwin dan kemudian ke Pak Dani. Ada ketaatan, ada mujizat. Ada ketaatan, ada mujizat. Bagus sekali. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada solusi. Ada ketaatan, ada mujizat. Oke. Pak Darwin. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Menarik sekali sampai kita kehabisan waktu. Saya kembalikan ke Pak Darwin. Silakan, baik. Pak. Bu Beatrice, terima kasih sudah membantu kita menggali teks dan belajar memaknai teks yang sangat baik. Nah, kedua, kita bersyukur karena dengan menggali bersama-sama, kita betul-betul praktek arti pemahaman Alkitab. Bahwa ya kita semua bisa memahami Alkitab loh, ketika kita bersama-sama menggali, dan banyak sekali temuan yang berharga, yang penting
yang memberkati kita lewat penggalian Alkitab yang dilakukan dengan metode ini. Maka Bapak Ibu kalau bisa terus mengasah penggaliannya agar semakin terampil atau semakin diperlengkapi Tuhan memaknai kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tadi sudah muncul quote-quote yang bagus ya. Dia peduli, kalau ada Tuhan pasti ada solusi, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini baik sekali, dan saya percaya itu adalah bagian yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu lewat pemahaman Alkitab malam ini. Yang terakhir, buat saya teks ini berbicara banyak dan penting di tengah pandemi, karena sekarang pusat kehidupan kita banyak dilakukan di tengah keluarga. Nah, justru karena perubahan itu juga banyak keluarga-keluarga yang sangat bergumul dengan kondisi di mana kerja dari rumah, studi dari rumah, dan lain-lain. Ada keluarga-keluarga yang tidak terbiasa merasakan ada Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Nah, padahal melalui teks ini kita belajar justru Tuhan pertama kali melakukan tanda untuk menyatakan kemesiasan atau kemuliaannya di tengah-tengah keluarga. Nah, ini yang kami di Sinode Wilayah Jawa Barat menggumuli prinsip bahwa gereja rumah tangga itu adalah sesuatu yang mestinya kita hidupi sekarang, dan pandemi COVID-19 mendorong dan memaksa kita untuk secara serius merasakan kasih dan kuasa Tuhan pertama-tama dalam keluarga. Kalau keluarga kita bergumul, ada Tuhan yang kita undang, dan di situ pasti ada jalan keluar, di situ pasti ada hadirat Tuhan, di situ kita pasti merasakan kemuliaan Tuhan. Dan lebih dari itu, lewat mukjizat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita, banyak orang kemudian jadi percaya dan memuliakan Tuhan. Nah, ini tantangan besar kehidupan gereja kita di tengah pandemi, bagaimana mewujudkan gereja rumah tangga, atau menjadikan rumah tangga sebagai gereja, sebab kita tahu semua rumah tangga Kristen mestinya tidak pernah tidak mendapatkan solusi ketika bergumul. Tidak pernah tidak mendapatkan kasih Tuhan ketika kekurangan. Pasti, ya dan amin. Nah, kira-kira ini penutup dari refleksi pemahaman Alkitab kita pada malam ini. Terima kasih buat saudara-saudara dari GKI Wiyung yang sudah mengundang saya dan Bu Beatrice, kemarin Pak Hendra, untuk bersama-sama menggali firman Tuhan. Saya serahkan kembali. Pak Darwin. Iya, silakan. Kalau bisa, saya minta maaf. Bu Min atau kita itu dari Wiyung harus sering-sering mengundang Pak Darwin. Kenapa? Supaya kita belajar. Kalau cuma sekali begitu, kurang nanti. Ya mungkin bisa, tapi lain kali. Ya, seperti nanti itu, Pak. Undang Bu Beatrice. Bu Beatrice pengurus Langham dan pelatih Langham. Boleh dengan saya atau dengan rekan-rekan lain. Kalau ada waktunya pas. Supaya kita semakin belajar, mengerti, menggali, begitu Pak. Iya. Terima kasih. Kalau waktunya pas, kami nggak keberatan karena ini blessing kita bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke, makasih Pak Darwin. Terima kasih Bu Elizabeth. Pak Darwin, saya mau tanya. Ya. Apa bedanya disposisi sama metode Langham? Kalau di YouTube itu kan saya suka lihat ya. Eksposisi maksudnya. Oh iya, eksposisi ya. Jadi istilahnya membahas satu topik gitu, sama apa beda ya, Pak? Iya, prinsipnya sama. Metode Langham adalah metode pengeksposisi sebetulnya. Metode khotbah ekspositori. Bagaimana mengekspos atau menggali dan mengeluarkan arti firman Tuhan dari teks-teksnya. Karena kadang-kadang entah banyak atau sedikit, ketika pemahaman Alkitab dilakukan atau ketika khotbah disampaikan, orang membaca Alkitabnya tetapi tidak mengambil pesan dari Alkitabnya, dari mana-mana, keluar dari teksnya. Nah, bagaimana kita mendapat berkat dari firman Tuhan kalau bukan firman Tuhan yang kita sampaikan, tetapi mungkin pemikiran kita, analisa kita, dan lain-lain. Nah, semangat khotbah eksposisi adalah
mengeluarkan makna teks. Sehingga teks firman Tuhan itu memberkati, menjadi rema yang menerangi, menjadi kekuatan yang mentransformasi, atau menjadi kritik yang membangun. Karena kalau yang disampaikan firman-Nya Darwin, atau pemahamannya Darwin, ya kuasanya terbatas. Jadi sama sih Bu, ekspositori dengan metode Langham. Oke. Ya, terima kasih Pak Darwin. Ya, Pak Darwin, segenap jemaat dan majelis jemaat dan jemaat GKI Wiyung Royal Resident mengucapkan terima kasih ya Pak Darwin beserta Bu Beatrice yang sudah bersama-sama, hampir ngomong kerucut Bu Bernis ya dari tadi, padahal Bu Bernis nggak bersama-sama kita. Terima kasih buat pengalaman yang indah. Itu wujud, kalau ada pertanyaan yang terakhir-terakhir itu wujud bahwa waktu kita kurang kayaknya ya Pak Darwin ya. Iya Pak Dani. Kelihatannya begitu, kurang panjang 1 jam lagi. Kurang panjang. Ya. Ya, tapi kembali lagi waktulah yang memisahkan kita ya Pak Darwin ya. Semoga nanti di lain kesempatan, di termin berikutnya, tim pengajaran dari GKI Wiyung Royal Resident akan segera berkolaborasi dengan tim Langham Indonesia. Di dalam ini mewakili Bu Bernis yang ada bersama-sama dengan kita, dan kita pun makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bu Beatrice, terima kasih Pak Darwin. Dan kita akan mengakhiri PA kita pada malam hari ini. Mohon dengan kasih Pak Darwin, bolehkah menutup kita dalam doa? Baik, Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, walaupun firman Tuhan yang kami dalami bukan firman yang asing, tapi selalu ketika kami memberikan hati, jiwa, dan akal budi kepada kebenaran firman-Mu, firman itu berbicara, menerangi, menegur, menguatkan, dan memberkati setiap kami. Terima kasih karena kuasa Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah pemahaman Alkitab pada malam ini, sehingga kami bukan saja mendapatkan kesempatan untuk menggali firman Tuhan, tapi juga diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan teguran, dan diberkati oleh firman Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus kami percaya Engkau berbicara dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang unik kepada kami masing-masing yang memiliki pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya mukjizat pernikahan di Kana yang menyatakan kemuliaan-Mu sebagai Mesias adalah mukjizat yang sama yang berlaku dalam kehidupan kami pribadi, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Kami datang kepadamu, mengutarakan pergumulan-pergumulan yang kami miliki, harapan-harapan yang kami punyai, dan bertanya, apa yang Tuhan mau kami kerjakan di tengah-tengah pergumulan dan harapan yang kami miliki di tengah keluarga. Kami percaya mukjizat Tuhan akan terjadi. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan, dan banyak orang takjub ketika melihat keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati GKI Wiyung dan seluruh jemaatnya. Tuhan memakai gereja kami untuk menjadi tubuh Tuhan yang menjadi berkat untuk jemaat dan untuk masyarakat. Kalau kami akan berpisah, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kalau kami ada yang masih beraktivitas atau akan beristirahat, Tuhan juga melingkupi kami dengan kasih dan damai sejahtera ilahi. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan selama PA ini, kami juga memohon pengampunan Tuhan agar kami tidak terhalang merasakan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hari ini berbicara secara ajaib kepada kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih.